Rahayu, 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 revolusi pola hukum, senjata Trisula Weda merupakan ajaran budi pekerti luhur untuk merevolusi kehidupan berpegang teguh pada kejujuran bermata tiga, yaitu benar, bijaksana, dan adil. Inilah Tritunggal Nan Suci, Amanah Suci Ilahi. Sambungan F 2.7. 2.7. Raja Jayabaya membenarkan adanya agama di bait ke-164, jejek dikonversikan menjadi keteguhan tekad, vertikal, bertuhan. Bait ke-164 Bahasa Jawa. Putra kinase suwargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, ya Yai Badarmukti, ya Kresna, ya Wirumukti, mumpuni sakabehing laku nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerakake jin setan, kumara prewangan, para lelembut kebawa perintah Saikokroyo, kinen ambantu manungsa Jawa padha asesanti Trisula Weda lan Rini suci, bener, jejeg jujur, kandherake sabda palon lan naya genggong. Bait ke-164 Bahasa Indonesia. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, Ya Krishna, Ya Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran ngelmu, memotong tanah Jawa 2 kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu, membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal Nan Suci, benar, tegak lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Bagian 2.7 sub 1. 2.7.1 Jejak atau vertikal, menuju kepada Tuhan beribadah dan beragama, di sisi lain horizontal tanggung jawab sesamanya, berbudi pekerti luhur kepada sesama manusia, dan makhluk lainnya. Raja Jayabaya membenarkan bertuhan dan beragama. Dalam pesannya, belajar agama tidak mudah tapi sulit berbelit-belit, untuk pemahamannya mudah tersesat, dan mudah disesatkan, untuk dimanfaatkan dengan cara manipulasi akal pikiran manusia. Agama dogmatis absolut, metode yang digunakan bagai sekeping koin dua permukaan bertolak belakang, di depan kebenaran, di baliknya kedustaan. Inilah titik lemah pola pikir, akal pikiran manusia berhubungan dengan bawah sadar pikiran manusia. Bertuhan, beragama, ditipu oleh sesama manusia, mengatasnamakan ayat-ayat kitab suci dari Tuhan. Begitulah ternyata agama dimanipulasi disesatkan untuk berbagai kepentingan visi dan misi kelompok ormas maupun perorangan, dan untuk tujuan ambisi kekuasaan dan politik. Tujuan hidup manusia beragama puncaknya beragama adalah berbudi pekerti luhur, demi kedamaian, mengendalikan hawa nafsu, dalam tatanan kehidupan di dunia ini, selaras dan harmonis sesamanya, dan selaras dan harmonis dengan alam semesta, berpegang teguh kejujuran, berjalan di jalan yang benar, berpedoman Trisula Weda. Pilihlah guru agama yang berpedoman Trisula Weda, tinggalkan guru agama yang tidak jujur, tidak berakhlak mulia. Dalam bait-baitnya, pada bait terakhir ramalan Jayabaya, Raja Jayabaya dengan sandinya, berpesan supaya pola hukum senjata Trisula Weda Raja dan Ratu, diwujudkan dalam gambar, sebagai presentasi supaya mudah untuk memahami ajaran agama, dan memudahkan pemahaman dalam esensi kehidupan beragama, supaya mudah dipahami dan dimengerti, berdasarkan pemikiran rasional, logis, objektif, dan universal. Inilah merupakan cikal bakal terjadinya revolusi, cara berpikir manusia kembali ke kodratnya sesuai dengan hukum alam semesta, tidak dikerdilkan dengan dogma dan doktrin. Dari agama dogmatis absolut, berbasiskan akidah atau keimanan,
bersifat subjektif, hanya ajarannya yang paling benar, paling autentik, yang lain salah dan sesat, merupakan penyebab utama terpecah belahnya umat manusia, beralih ke agama ilmiah berbasiskan kejujuran bermata tiga, yaitu benar, bijaksana, dan adil, bersifat objektif, rasional, dan logis, berlaku universal untuk semua manusia, dan mempersatukan dengan kesadaran berasal dari sepasang leluhur yang sama. Periode abad milenium sekarang, mulai terjadinya transformasi berakhirnya agama dogmatis absolut, menuju ke generasi agama ilmiah berstandar akademik, berlaku universal sesuai dengan hukum alam semesta. Di masa transisi inilah dipertanyakan kebenaran agama dogmatis absolut, yang berbasiskan akidah atau keimanan, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pola pikir manusia di zaman milenium sekarang dan seterusnya. Dalam tatanan masyarakat dan kehidupan, seringkali dieksploitasi akal pikiran manusia mengatasnamakan Tuhan, dengan ayat-ayat kitab suci, dipelintir dimanipulasi, untuk menyesatkan sampai menghina leluhurnya sendiri, menghina tradisi, adat istiadat, dan budaya. Ingatlah tanpa identitas jati dirimu sebagai bangsa Indonesia, dirimu hanyalah budak, diperbudak menghilangkan jati dirimu untuk berbagai kepentingan dan keuntungannya, sedangkan kamu rugi besar. Kembalilah pada jati dirimu, jangan terperdaya oleh guru agama yang tidak bersenjatakan Trisula Weda, yaitu, tinggalkan guru agama yang tidak berpegang teguh kejujuran dan tidak berakhlak mulia. Pilihlah guru agama yang akhlaknya mulia, beradab, berbudi pekerti luhur berpedoman pola hukum senjata Trisula Weda Raja dan Ratu. 2.7 Sub 2 2.7.2 Triniji Suci atau Tritunggal Nan Suci, benar, bijaksana, dan adil, manifestasi kejujuran. Bait ke-164 Bahasa Jawa Petikan Asesanti Trisula Weda landhepe Triniji Suci bener jejeg jujur kandherekake sabda palon lan naya genggong. Bait ke-164 Bahasa Indonesia Petikan tajamnya Tritunggal Nan Suci, benar, tegak lurus, jujur, didampingi sabda palon dan naya genggong. Satu kesatuan tak terpisahkan, Triniji Suci. 1. Kebenaran, cahaya yang memandu manusia memahami apa yang nyata, teliti dan waspada, tidak terdistorsi oleh kebohongan, kedustaan, manipulasi yang dibungkus dengan kebenaran, yang diselipkan di dalam ajaran agama dan kitab suci. Dalam tatanan hukum kehidupan, benar adalah patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku di tempat hidup, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. 2. Kebijaksanaan, kemampuan untuk menggunakan kebenaran dengan hati-hati, cerdas, memandang dengan kaidah ilmu, dan pengalaman yang luas, secara komprehensif dan holistik, menghasilkan keputusan yang bijaksana, membawa manfaat bagi semua. 3. Keadilan, hasil akhir dari kejujuran, kebenaran, dan kebijaksanaan yang diterapkan, tidak berat sebelah, untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni kehidupan dengan alam semesta. Tanpa kejujuran, maka keadilan mustahil tercipta, kecurangan ketidakjujuran tersembunyi, melahirkan keadilan semu atau keadilan palsu. 4. Kejujuran, ketiga elemen di atas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa kejujuran, tidak tercipta kebenaran. Tanpa kebenaran, kebijaksanaan kehilangan arah. Dan tanpa kebijaksanaan, keadilan tidak dapat tercipta berubah menjadi ketidakadilan. Kejujuran merupakan induk dari kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Ketiganya tanpa kejujuran mustahil dapat diciptakan dalam kehidupan. 5. Makna Trisula Weda dalam konteks Triniji Suci. Konsep Triniji Suci
atau Tritunggal Nan Suci berhubungan dengan kejujuran, sebagai induk dari kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan, merupakan manifestasi penyatuan dan kesatuan. Trisula, tiga ujung senjata, merepresentasikan tiga manifestasi suci, yaitu kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Gagang senjata Trisula Weda melambangkan kejujuran sebagai pegangan atau ageman, pusat kendali yang menyatukan kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Ketiganya merupakan proyeksi ketentuan harga diri setiap individu dalam kehidupan di masyarakat. 6. Arti empat warna, putih, merah, kuning, dan hitam pada ujung gagang senjata Trisula Weda Raja dan Ratu. Pada ujung gagang terdapat empat warna, melambangkan empat macam warna nafsu manusia harus dikendalikan supaya terarah. Keberadaan empat warna saudara kembar mendampingi Pancer sebagai manusia mancawarna, sedulur papat limo Pancer dikonversikan menjadi Dewata Nawasanga sebagai manifestasi perwujudan 9 cahaya Tuhan, 9 dewa penjuru mata angin. Ratu Adilya Satrio Piningit merupakan dewa ngejawantah. Dewa Siwa menampakkan dirinya di dunia dikelilingi 8 dewa sebagai manusia biasa. Dikatakan dewa, tapi manusia. Dikatakan manusia, tapi dewa. Maka dikenal sebagai manusia setengah dewa. Bersenjatakan Trisula Weda Raja dan Ratu. Kejujuran adalah pegangan kokoh yang menopang kehidupan manusia dan sebagai harga diri. Dari kejujuran, lahir kebenaran yang membimbing, kebijaksanaan yang memutuskan, dan keadilan yang menyeimbangkan. Ketiganya bersatu sebagai Triniji Suci, membentuk prinsip tak tergoyahkan untuk hidup dalam harmoni kehidupan dengan diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Terima kasih atas kunjungan Anda dan bersambung ke bagian G.